Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk melanjutkan novena Santa Clara hari yang ketiga pada tanggal 4 Agustus tahun 2023 ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bila kepada Clara diberitakan kata-kata kehidupan kekal sebagai suatu anugerah, maka dia pun membiarkan diri seutuhnya dipimpin oleh kebijaksanaan ilahi. Kerendahan hati Santa Clara. Dalam pelajaran sekolah milik Yesus, kerendahan hati merupakan pelajaran yang pertama. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Suatu perbuatan kerendahan hati yang dilakukan dalam rangka mengikuti Dia memiliki nilai yang jauh lebih tinggi secara tak terhingga daripada pengetahuan dan ilmu yang dapat diberikan oleh dunia kepada kita. Dari semua kebajikan, kerendahan hati merupakan kebajikan yang pertama dan yang paling penting. Dia adalah dasar dan padanya lah bangunan dari kesempurnaan kita harus dibangun. Karena tanpa kerendahan hati, kita membangunnya di atas pasir yang akan hancur menghadapi badai percobaan. Clara yakin sepenuhnya akan hal ini. Kata-kata Yesus ini selalu terbayang di depan jiwanya. Yang merendahkan diri akan ditinggikan. Dan berkat ajaran Fransiskus dalam melaksanakan kerendahan hati itu, dia dalam kesempatan-kesempatan yang dialaminya menunjukkan bahwa dia secara sempurna memiliki kebajikan yang memikat hati ini. Selama 3 tahun, dengan teguh hati dia menolak menerima kedudukan sebagai abdis. Dia hanya menjadi abdis karena desakan ketaatannya dan kewibawaan yang ditimbulkannya hanya dipakai untuk merendahkan dirinya sendiri. Bila sesama suster-susternya duduk, dia pun tetap berdiri, layaknya seorang hamba yang tetap siap melayani Tuhan putrinya. Dia menawarkan diri untuk membersihkan kaki-kaki para putrinya, dan dengan kerendahan hati yang dalam, dia mencuci dan mencium kaki-kaki itu. Semerbak kesuciannya merembes masuk ke dalam istana kepausan, namun setiap pujian dari kewibawaan yang tinggi itu tidaklah mengakibatkan sesuatu di dalam dirinya, selain kesadaran yang lebih mendalam bahwa hanya Tuhan sajalah yang sedang berkarya di dalam dirinya. Dalam keyakinan batinnya, kesombongan yang merupakan induk dari setiap dosa, sebagaimana kebajikan hanya dapat berakar dalam sikap kerendahan hati. Sikapnya yang tetap menempatkan Tuhan pada tempat yang tinggi dalam rahmat-rahmat yang sempat dia terima, hanya dapat dijelaskan dalam rangka kerendahan hatinya yang mendalam. Sapaan kepada Ibu Clara. Ibuku yang manis, di surga kau telah memperoleh kecantikanmu berkat kerendahan hatimu. Karena hal ini telah menghiasimu dengan mahkota yang tak ternilai dan takkan layu, yang telah engkau raih di dunia ini berkat kerendahan hatimu. Selama hidupmu di dunia ini, engkau telah memahami sepenuhnya kata-kata Sang Guru yang merendahkan diri akan ditinggikan. Karena itu, engkau selalu mengusahakan untuk lebih merendahkan diri, dan di dalam kegiatan-kegiatan kehidupan mutiara, engkau selalu memilih apa yang paling tidak menarik, dan dengan demikian engkau menempatkan diri di latar belakang saja. Karena itu saya mohon kepadamu supaya contohmu yang cemerlang itu mencerahkan jiwaku,
sehingga saya pun dapat mendalami kebajikan yang berharga ini. Padamkanlah percikan api pengagungan diri dalam hatiku, supaya dapat tetap selamanya dan setia pada semboyan keibuan-Mu. Matikanlah manusia lama dalam diriku yang telah terbalut dengan jubah-Mu yang baru, dan karena itu menjadi manusia yang baru. Karena itu, berkat kasih Yesus Kristus dan mengikuti contoh-Mu, saya mau merendahkan diri sedalam-dalamnya, karena sampai wafat di salib, Yesus Kristus telah merendahkan dirinya bagiku, orang yang tak berguna dan berdosa ini. Demi mencapai tujuan itu, saya mau menerima setiap penghinaan dan setiap kritik dalam hidupku. Karena kerendahan hati itu terungkap terutama dalam menyerahkan diri pada pandangan, pendapat dan kemauan atasan, maka saya berjanji untuk taat secara buta dengan jalan melaksanakan dengan penuh cinta kasih perintah-perintahnya. Dengan demikian saya mengharapkan dapat mengambil bagian dalam kemuliaan yang telah ditentukan oleh Tuhan bagi orang yang rendah hati. Mari kita bersama berdoa 5 kali Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala abad. Amin.
Engkau tempayan kesucian, Engkau contoh hidup bagi saudari-saudarimu. Santa Clara, dengan doa-doamu, hantarkan kami pada kerajaan orang-orang kudus. Doakanlah kami ya Bunda Clara nan suci, supaya kami layak menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, buatlah hamba-hambamu ini yang merayakan peringatan Clara perawan sucimu dapat ambil bagian dalam menikmati kebahagiaan surgawi dan tetap bersatu pada yang terlahir darimu, Yesus Kristus, yang hidup dan bertahta bersamamu sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Yesus Kristus dan ibunya yang maha suci sampai selama-lamanya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga kita semua, seluruh tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini dan mereka semua yang kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati dan dikuduskan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat novena Santa Clara hari yang ketiga sudah selesai. Syukur kepada Allah.